guys, welcome to EduFit Education with Fit. Halo Sofi, ketemu lagi sama aku. Jangan bosan-bosan ya buat ketemu sama aku gitu. Jadi guys, sebelum memulai jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama untuk mendaftar beasiswa tersebut atau mungkin mengetahui info-info yang insya Allah bermanfaat dari aku. Oke guys, jadi masih mengenai seleksi ujian tulisnya. Jadi banyak banget yang kayak DM, Kak bagaimana sih soalnya, Kak bagaimana sih bocoran soalnya gitu ya. Ataupun Kak tolong dong jelasin ini bagian-bagian ini. Jadi guys, untuk first of all-nya aku mau bilang bahwa aku tuh bukan alumni dari Polman Astra atau mungkin ya awarded dari beasiswa Polman Astra. Tapi di sini aku hanya memberikan informasi dan aku kayak udah membaca beberapa blog yang berkaitan dengan beasiswa Polman Astra. Jadi di sini aku akan hanya menginformasikan gitu. Mungkin dari kalian yang udah kayak lihat ya pengumuman yang lolos seleksi berkas beasiswa Polman Astra, selamat bagi kalian yang udah keterima dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi tetap fokus karena itu belum akhir dari segalanya. Kalian harus kayak melalui tahap-tahap yang lain. Dan bagi kalian yang belum lolos, gak apa-apa, masih banyak beasiswa yang lain menunggu kalian. Oke guys, jadi kan kalian mungkin udah lihat ya pengumumannya di website resminya. Juga mungkin ada hal yang perlu kalian perhatikan gitu ya saat nanti seleksi tes potensi akademik secara online dan dari rumah kalian masing-masing. Jadi guys, yang pertama, materi ujian seleksi tes potensi akademik adalah, mungkin banyak juga dari kalian yang masih menanya ke aku, Kak materinya apa? Apakah kalian belum membaca ataukah mungkin bingung juga ya materinya apa aja? Jadi materinya itu matematika, bahasa Inggris, fisika, dan khusus untuk pilihan jurusan MI, fisika akan diganti dengan matematika logika ya, atau PAT ya kalau nggak salah. Dan nanti mungkin untuk itu aku akan membahasnya ya sesudah ini. Lalu yang kedua itu peserta menggunakan pakaian kemeja bebas rapi. Jadi nanti saat kalian tes tulis itu kan kayak ngezoom gitu. Jadi kalian pakai pakaiannya itu bebas, tapi kayak kemeja gitu ya. Jangan dikeluarin gini ya guys. Jadi kayak kemeja diginiin tuh. Lalu yang rapih juga. Bebas sih, ini gak ada ketentuan hitam putih ataupun apapun, asal kalian sopan gitu ya. Kemudian menunjukkan kartu ujian, bentuknya itu soft copy yang dilengkapi foto diri serta tanda pengenal yang dilengkapi foto diri, kartu pelajar, SIM atau KTP. Jadi mungkin ada kartu ujiannya ya. Soft copy itu maksudnya apa ya? Jadi guys, nanti kalian kayak menunjukkan kartu ujiannya, mungkin nanti kalian download ya di websitenya atau apalah, pokoknya kartu ujian kalian dan juga identitas kalian, bisa kayak kartu pelajar ya, mungkin rata-rata kartu pelajar ataupun SIM ya, ataupun KTP kalian. Setelah itu mempersiapkan PC atau laptop yang dilengkapi webcam dengan browser Google Chrome versi 85 ke atas. Jadi nanti harus ada kayak webcam kalian, lalu Google Chrome webcam ya di laptop kalian, dan buat Google Chrome-nya juga harus versi terbaru mungkin ya maksudnya. Jadi kalian harus persiapin dari jauh-jauh hari dari sekarang juga buat kayak ya segala macamnya, mulai dari teknis dari laptop kalian ataupun dari latihan-latihan soalnya ya. Kemudian jika tidak ada perangkat PC atau laptop, gunakan smartphone dengan Android versi 6.0 atau Marshmallow ke atas. Jadi bagi yang gak ada laptop bisa pakai handphone tapi yang Marshmallow ke atas gitu ya buat Androidnya. Lalu wajib menyalakan kamera atau kamera PC atau laptop atau smartphone selama proses seleksi. Jadi harus on cam banget karena kan kalau di ketentuan yang sebelumnya gitu ya aku udah ngebahasnya. Jadi kalau kalian gak on cam nanti malah jadi digugur gitu ya kalau nggak salah. Kemudian mempersiapkan kertas dan ballpoint untuk coret-coret soal perhitungan. Jadi kalian harus siapin kertas kosong, siapin kayak alat tulis. Jadi jangan sampai kalian cuma nyiapin satu ya guys. Jadi
siapin aja yang banyak gitu biar gak keteteran nantinya. Kemudian pastikan Anda join ke room Zoom 30 menit sebelum jadwal ujian, dan kalian silahkan untuk mengecek jadwal dan tanggal juga jam ujian dengan klik lampiran peserta seleksi tes potensi akademik di atas di websitenya ya. Jadi kalian misal jadwalnya itu jam 8 ya, jadi kalian harus 30 menit sebelum jadwal itu udah masuk ke room Zoom. Jadi berarti kalau ujiannya jam 8, 7.30 itu kalian harus udah masuk ke room Zoom, atau mungkin lebih baiknya lebih 7.20 gitu ya, kalian udah siap-siap, udah banget, udah ready buat ujiannya. Kemudian link akses aplikasi Zoom akan dikirimkan ke email peserta yang didaftarkan pada akun PMB selambatnya H-1 sebelum jadwal ujian. Jadi nanti link Zoom-nya itu akan dikirimkan ke email kalian. Jadi pastikan kalian untuk mengecek email terus-menerus ya. Dan paling lambatnya itu H-1 sebelum kalian ujian. Misal kalian ujian hari Senin, mungkin paling lambatnya itu hari Minggu udah dikirim linknya. Kemudian dalam proses seleksi calon penerima beasiswa Astra, pihak Polman Astra tidak melakukan pungutan biaya. Jadi intinya gratis semuanya. Jadi kalian hati-hati, mungkin ada di luar sana yang melakukan penipuan gitu ya, mengatasnamakan Polman Astra. Jangan percaya, karena ini gratis gitu ya buat beasiswa ini. Jadi guys, mungkin kalian bertanya ya ke aku gitu, jadi apa aja sih kayak kisi-kisinya, bocorannya gitu ya mengenai soal-soal di Polman Astra. Jadi guys, mungkin aku juga bukan pengalaman aku, tapi aku kayak menginformasikan dari blog yang alumni dari atau yang penerima beasiswa Polman Astra, tapi itu juga tahun 2017. Siapa tahu kan berbeda ya buat tahun sekarang, pastinya juga mungkin ada perubahan, tapi hanya bisa dijadikan sebagai gambaran. Jadi soalnya itu akan seperti apa sih? Sebelumnya itu aku tanya ya ke pemilik blognya itu. Jadi untuk gambaran soal-soalnya seperti apa gitu ya. Jadi dia itu gak punya, karena itu tuh merupakan rahasia institusi dan gak boleh disebarluaskan ya. Intinya gak ada kayak kisi-kisinya gitu ya. Tapi ini mungkin kalian bisa baca blognya itu, dan mungkin di sini aku akan membahasnya. Buat rekomendasi kayak belajar buat ujian tulisnya itu latihan soal-soal di modul belajar SMA. Jadi guys gitu dulu, karena kakak ini juga dulu waktu belajarnya itu dari pelajaran SMA gitu ya. Jadi emang dasar-dasarnya saja di SMA gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa pelajari pelajaran SMA. Mungkin yang SMK juga ada kan matematika dasarnya gitu. Jadi gini nih guys, isi dari si blognya ya, mungkin kalian juga kayak hoam banget, kayak males banget buat membacanya gitu ya. Jadi waktu 2017 itu mata pelajaran yang ditujukan pada saat tes tertulis itu kurang lebih yaitu matematika dasar, fisika dasar untuk teknik, bahasa Inggris, psikotes, dan PAT atau mungkin untuk manajemen informatika ya. PAT itu semacam tes matematika logika, karena nantinya itu kan di jurusan manajemen informatika itu kuliahnya nanti bakalan sering bikin program aplikasi gitu ya, seperti ngoding gitu yang kita ketahui gitu. Jadi tes fisikanya itu diganti dengan PAT gitu, atau mungkin matematika logika. Lalu berbeda dengan jurusan MI itu, buat jurusan lainnya yang merupakan jurusan teknik itu bakal ada mata pelajaran fisika. Jadi karena nanti waktu kuliah di jurusan teknik itu akan berhadapan dengan pengukuran yang eksak. Dan mungkin kalian bertanya ya, jadi bagaimana sih buat soal PAT itu? Jadi soal PAT itu buat 2017 ya ini. Jadi kalian jangan samain buat tahun-tahun selanjutnya gitu. Tapi ini hanya untuk gambaran kalian. Jadi pada saat itu tuh kayak bener-bener soal logika guys. Kayak hubungan antara jika maka, mungkin kalian yang pernah kayak baca-baca soal UTBK agak mirip mungkin ya buat yang TPS-nya yang pengetahuan, yang penalaran umum gitu ya. Jika, maka, sebab, akibat, lalu soal-soal negasi, ini SMA gitu ya. Lalu mengenai pernyataan lingkaran, silogisme, logika. Dan mungkin
ada 1-2 soal mengenai algoritma komputer. Jadi kalian bisa kayak pelajari lagi aja soal-soalnya. Dan buat matematika, fisika, juga bahasa Inggris itu materinya seperti apa nih ya. Jadi buat yang cerita dari kakak ini ya, untuk matematika soalnya itu sulitnya itu setara dengan soal-soal tryout atau ujian sekolah SMA. Jadi kalian itu banyak-banyak deh buat belajar materi yang diajarin di 3 tahun di SMA ya guys. Jadi latihan-latihan soal di buku paket SMA kalian, dan paling soal yang keluar itu tipe sama tipenya, cuma mungkin diganti angkanya. Jadi mungkin pelajari yang SMA gitu ya. Jadi beberapa babnya di matematika itu ada sistem persamaan linear. Jadi kayak suruh cari nilai X lalu Y, terus ada perbandingan akar pangkat, mungkin yang masih inget ya. Mungkin aku sih udah lupa ya guys, karena aku kan udah lulus gitu SMA-nya. Lalu bangun datar, bangun ruang, sudut, dan beberapa soal-soal cerita. Dan katanya mudah gitu ya. Mungkin kalian juga kalau belajar pasti bisa. Kemudian untuk yang fisika itu, kakak ini nggak tahu karena dia itu ambil karena mungkin dia PAT ya masuknya. Katanya ya buat kayak fisikanya itu nggak bakalan sesusah UN ataupun SBMPTN. Jadi semoga aja nggak terlalu susah ya guys. Kemudian buat bahasa Inggrisnya di mata pelajaran ini yang keluar itu materinya kayak ada reading, naratif teks, prosedur teks, grammar, lalu pemahaman kalimat, dan lain-lain. Semua itu seimbang kok antara reading, grammar, dan lain-lainnya. Itu mungkin kayak sering juga ya kita bahasa Inggris itu reading gitu ya. Kemudian untuk bahasa Inggris sarannya itu banyak menghafal kata-kata yang berhubungan dengan teknik dan mesin gitu ya guys. Misalnya engine, gear, brake. Biar gampang contohnya kalian bisa baca prosedur teks tentang cara kerja kulkas. Oh jadi yang emang teknik banget gitu ya cara kerja kulkas. Mulai dari arus listrik yang mengalir melalui kabel lalu diolah menjadi energi panas gitu ya. Kan mungkin kalian tahu bahwa kalau pegang samping kulkas atau bawah kulkas pasti agak panas. Lalu sampai dia ngeluarin freon atau suhu dinginnya itu gimana. Jadi dulu waktu kakaknya ini tes itu, soal yang keluar di mata pelajaran bahasa Inggris itu, ini salah satunya ya tentang kayak kulkas mengapa panas gitu ya, bagian bawah dan sampingnya. Lalu yang terakhir itu ada soal psikotes nih. Untuk psikotes dulu itu dapat 3 tipe soal namanya TBT. Yang di bab pertama itu soalnya itu tentang jaring-jaring bangun ruang. Tapi mungkin sekarang ada psikotes atau enggak ya guys? Mungkin ini buat gambaran aja ya, walaupun nanti ada ataupun enggak, kalian bisa untuk mempelajarinya. Karena kan gak akan ruginya juga kan kalau kalian belajar lebih banyak gitu. Jadi nanti ada soal, dalam satu soal itu nantinya akan ada 5 pilihan gambar jaring-jaring bangun ruang. Jadi perintahnya itu disuruh milih salah satu gambar mana yang merupakan yang benernya gitu ya dari jaring-jaringnya. Jadi guys, intinya mungkin ya kalau aku ambil intinya ini tuh kayak pelajaran-pelajaran kalian waktu SMA. Dan mungkin bahasa Inggrisnya itu kayak prosedur teks tapi yang berhubungan dengan mesin gitu ya. Jadi kalian perlu banyakin kosakata di yang tentang permesinan, karena kan ini Polman Astra mesin gitu ya. Maksudnya itu teknik ya, pasti mungkin berhubungan dengan teknik. Jadi mungkin kalian bisa kayak referensinya lihat-lihat lagi 3 tahun kalian selama SMA, atau yang SMK bisa cari-cari yang pelajaran matematika dasarnya. Lalu buat fisikanya juga katanya nggak sesusah UN ataupun SBMPTN ya. Lalu mungkin jadi mungkin gitu aja ya guys, kalian bisa pahami materi-materi yang udah kalian dapet selama di SMA ataupun di SMK. Aku hanya menyampaikan informasi, kurang lebihnya itu mohon maaf, dan semoga ini hanya bukan kayak panduan kalian belajar, hanya sebagai gambaran aja. Jika kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.